Salam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita senantiasa di dalam segala situasi, di dalam segala aktivitas kita. Oleh karena itu saudara, sudah selayaknya kita melakukan kebenaran dan juga memberikan penyembahan kita hanya kepada Tuhan sebagai satu bentuk pertanggungjawaban kita atas segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan kita. Mari saudara, saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang kami terima, baik itu berkat jasmani maupun rohani, yang Tuhan sediakan bagi kami dengan cuma-cuma untuk menopang kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami pada kesempatan ini mau merenungkan satu bagian firman. Tuhan kiranya memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam sebuah sandiwara yang berjudul Fiddler on the Roof, pemeran yang bernama Tevi adalah seorang suami, begitu. Dia mempunyai istri yang bernama Golda. Si suami ini bertanya kepada istrinya pada suatu kesempatan secara terus-menerus, "Hei, apakah engkau cinta kepadaku?" Ini pertanyaan yang kemudian diajukan secara terus-menerus kepada istrinya. Tetapi ternyata pada waktu pertanyaan ini diajukan, istrinya itu sedang berada dalam satu situasi yang kurang mood lah, boleh dikatakan seperti itu. Sehingga kemudian dia tidak menggubris pertanyaan itu. Dia tidak mau menjawab pertanyaan suaminya. Tapi karena ditanya terus-menerus, maka kemudian si istri ini berkata kepada suaminya, "Coba kamu lihat dirimu. Pertanyaan apa itu yang kamu ajukan itu? Setiap hari aku memasak buat kamu. Bahkan hidupku ini adalah milikmu. Waktuku yang aku punya pun adalah milikmu. Setelah semua yang kuberikan kepadamu, engkau masih bertanya apakah aku mencintai dan mengasihimu." Nah, saudara yang terkasih, cinta itu ternyata bukan sekedar sebuah pernyataan seperti yang dipahami oleh si suami tadi. Tetapi cinta itu adalah sebuah tindakan. Jadi bukan sekedar sebuah definisi, melainkan aksi. Kitab Ulangan, saudara, itu berisi tentang riwayat cinta Tuhan kepada umatnya Israel. Boleh dikatakan bahwa Kitab Ulangan itu berisi tentang riwayat cinta Tuhan terhadap bangsa Israel di tengah-tengah kegagalan Israel untuk mencintai Tuhan, atau juga bisa dikatakan sebagai riwayat kegagalan umat Israel di tengah-tengah kesetiaan Allah. Riwayat ini kemudian dituliskan agar Israel yang saat itu sudah menduduki tanah Kanaan itu mau belajar mengasihi Allah setelah mereka melihat kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu sebabnya saudara, ini adalah sebuah pesan yang sangat penting, sebuah nasihat yang sangat penting kepada orang Israel, bahkan kita sekalian. Bisa dikatakan bahwa yang mau disampaikan oleh Musa di dalam bagian ini, dia ingin supaya orang Israel tidak melupakan sejarah kegagalan
orang Israel atau nenek moyang mereka, dan kemudian mereka belajar dari sana untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Itu sebabnya saudara, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, kemudian hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, kemudian mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Saudara, kepatuhan dan yang kedua kasih umat kepada Allah, itulah yang dimintakan atau yang diminta dari Allah. Kepatuhan kepada Allah ditunjukkan melalui sikap hidup yang takut akan Tuhan dan hidup menurut segala jalan yang sudah ditunjukkannya. Kasih kepada Tuhan ditunjukkan dengan ibadah yang dilakukan dengan segenap hati dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Sekalipun begitu saudara, kepatuhan dan kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena keduanya itu adalah bagaikan dua sisi mata uang yang sama, yang tidak bisa dipisahkan. Kepatuhan tanpa kasih itu berarti belenggu. Begitupun kasih tanpa kepatuhan itu hanyalah sebuah slogan yang sifatnya semu. Mungkin tidak sedikit orang yang patuh kepada perintah Tuhan, namun dasarnya itu bukan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kepatuhan itu lebih disebabkan karena Tuhan akan murka dan datang membawa hukuman jika mereka tidak patuh. Sebaliknya saudara, mungkin tidak sedikit pula orang yang dengan mudah mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan, namun kehidupannya itu justru tidak menunjukkan kepatuhannya kepada Tuhan yang mereka kasihi tadi. Tentang kepatuhan yang didasarkan pada kasih, itulah yang ditunjukkan dalam perikop ini. Tuhan meminta kepada umatnya supaya ada kepatuhan dalam diri setiap umatnya dengan terlebih dahulu meriwayatkan kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada umatnya. Sehingga dengan begitu saudara, diharapkan umat Israel akan patuh dan kemudian mengasihi Tuhan dengan kesadaran dan kerelaan tanpa dibayang-bayangi oleh ketakutan. Tetapi saudara, patuh dan mengasihi Tuhan untuk kepentingan siapa? Ini pertanyaan yang penting. Apakah Allah merupakan sosok yang gila hormat, gila kuasa sehingga ia meminta umat mematuhi perintahnya? Apakah Tuhan itu miskin perhatian dan kasih sayang sehingga ia meminta umatnya mengasihi Dia? Jawabannya tentu adalah tidak. Apakah Allah juga kemudian kehilangan kemuliaannya bila ia tidak dimuliakan? Apakah ia akan menjadi rendah jika tidak ditinggikan? Jawabannya masih tetap sama, tidak. Allah itu tetap mulia sekalipun umat tidak memuliakan Dia. Ia tetap terhormat sekalipun umat tidak mematuhinya. Tetapi mengapa Allah meminta umat Israel, bahkan kita semua, supaya kita patuh dan mengasihi Dia? Ternyata saudara, semuanya itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi sebaliknya Allah melihat semuanya itu untuk kepentingan umat sendiri. Perhatikan bahwa di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan supaya baik keadaanmu. Jika umat patuh kepada perintah Allah, maka mereka akan baik keadaannya. Jika umat mengasihi Allah dan beribadah dengan segenap hati, jika umat berpegang pada Taurat Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi hidup dari umat itu sendiri. Untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka juga. Jika umat menyadari hal ini, maka mereka akan melakukan apa yang diminta Tuhan dengan senang hati. Bandingkan saudara kecenderungan anak yang tidak menyadari mengapa orang tuanya menasihati dia, dan bila perlu memarahi atau bahkan menghajar mereka atau memukul mereka, mencubit mereka dan sebagainya. Anak ini akan melihat orang tuanya sebagai orang tua yang kejam dan juga jahat.
Tetapi ketika anak itu menyadari bahwa adanya orang tuanya melakukan itu semua tidak lain adalah untuk kebaikan bagi si anak itu sendiri. Jika ia menyadari hal ini, maka ia pun akan melakukan apa yang diinginkan orang tuanya dengan senang hati. Intinya saudara, kita harus sadar bahwa patuh kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, itu semua diminta Tuhan dari kita, bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan ataupun kebaikan kita umatnya. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kehidupan kita.